Shalom semuanya, dengan Tikva di sini. Dalam video kali ini saya akan menyampaikan parasha yang telah saya terjemahkan dari website rebetsimhanabracha.blogspot.com. Parasha Pinchas dengan judul Bagaimana Mungkin Membunuh Sesama Yahudi disebut memulihkan perdamaian, terambil dari Bamidbar 25 ayat 10 sampai dengan 29 ayat 39. Pengantar, memutus hubungan yang tidak sehat demi memulihkan kedamaian. Parashat Pinchas mengajarkan kita tentang memperbaiki kecemburuan dan kemarahan atau kinah dengan menyatukan pengadilan atau din dengan sumbernya dalam kebaikan tak terbatas Hashem atau disebut dengan chesed. Pinchas berhasil mengembalikan shalom atau perdamaian ke dunia dengan memisahkan unsur-unsur yang tidak diinginkan dari suku Simon dari orang-orang Yahudi dan dengan demikian memisahkan suku Lewi dari hubungan yang tidak sehat dengan Simon. Tindakan yang diperbaiki Pinchas memungkinkan orang Lewi untuk melayani sebagai saluran perdamaian dan persaudaraan bagi seluruh rakyat melalui pelayanan mereka dalam bait suci. Pinchas juga berhasil memperbaiki ekspresi kemarahan sukunya setelah Lewi dan Shimon membalas dendam pada orang-orang Sichem karena memperkosa saudara perempuan mereka Dina yang tertulis dalam Bereshit 34 ayat 25. Ketika suku Shimon dan Lewi bergabung bersama, kecenderungan mereka untuk marah dan balas dendam bisa berlebihan. Oleh karena itu, di ranjang kematiannya, Yaakov mencela mereka dengan mengatakan dalam Bereshit 49 ayat 5, Shimon dan Lewi bersaudara, senjata mereka ialah alat kekerasan. Pinchas tidak bertindak karena dendam pribadi, tetapi hanya demi mengizinkan kebaikan Hashem untuk bersinar dengan cara menghilangkan balok yang menghalangi. Dengan mengungkapkan kinah atau kecemburuan atau pembalasan dendam yang diluruskan dengan tidak menggunakan ego. Dia menyatukan pengadilan dengan belas kasih dan maka dari itu dia dihargai dengan perjanjian keselamatan Hashem seperti tertulis dalam Bamidbar 25 ayat 12. Shalom dengan huruf shin-nya melambangkan eish atau artinya adalah api dan huruf mem-nya melambangkan mayim atau artinya adalah air, yang mana kedua hal ini menunjukkan persatuan dua elemen yang saling bertolak belakang. Judul yang selanjutnya, mengatasi kemarahan dengan memanggil kehadiran abadi Hashem. Kata kinah biasanya diterjemahkan sebagai kecemburuan yang mana berhubungan dengan pengadilan dan kemarahan. Akar kata ini disebutkan 3 kali dalam ayat pembukaan parashat Pinchas yang menyinggung 3 aspek kemarahan, kecemburuan, balas dendam. Bekano dengan membalas kecemburuan saya, kanati, dan sehingga tidaklah kuhabisi orang Israel dalam cemburuku. Velo kiliti et bene Israel bekinati, seperti tertulis dalam Bamidbar 25 ayat 11. Nilai gematria dari akar kata kina adalah 151, kuf 100, nun 50, alef 1, 151, yang mana ini sama dengan nilai gematria dari nama Tuhan Eheye. Saat masing-masing huruf ini dieja dengan cara tertentu. Nama Tuhan Eheye dieja sebagai berikut. Alef dieja menjadi alef, peh, lamet, jumlahnya adalah 111. Ditambah he dengan ejaan he dan he, jumlahnya adalah 10. Ditambah yud dengan ejaan yud, vav, dalet, jumlahnya adalah 20.
ditambah he dengan ejaan he dan he, jumlahnya adalah 10. Jika semua digabungkan dan dijumlahkan, maka hasilnya adalah 111 ditambah 10 ditambah 20 ditambah 10, hasilnya menjadi 151. Nilai gematria yang tepat sama dengan kata kina. Nama Tuhan EKY artinya akulah aku, yang mana pertama kali diungkapkan kepada Moshe dalam semak yang terbakar dan memberikan kita kepastian bahwa Hashem akan selalu ada bersama kita. Silakan lihat komentar Rashi pada Shemot pasal 3 ayat 14, EKY Asher EKY, sama seperti aku bersamamu di pengasingan saat ini, begitu juga aku bersamamu di semua pengasingan di masa depan. Meditasi tentang nama ini memampukan kita untuk melawan kemarahan. Ini adalah komentarnya Arizal, Syaar Ha-Pesukim Parashat Pinchas. Arizal merekomendasikan ketika seseorang merasa marah, meditasilah saat doa pagi dengan nama Tuhan EKY, dengan yang dijabarkan seperti di atas. Beliau juga mengungkapkan bahwa nilai numerik dari nama ini, Kuf Nun Alef 151, juga sama dengan kata Ibrani kemarahan yang artinya adalah kaas dengan kolel. Kolel artinya adalah termaksud menghitung kata itu sendiri sebagai satu. Ini adalah komentar Arizal dalam Syaar Ruach HaKodesh Remedi 13. Judul yang selanjutnya, memecahkan inti kecemburuan dan kemarahan, menghapus intisari penghakiman. 3 aspek balas dendam disinggung dalam ayat Shir Hashirim atau Kidung Agung pasal 6 ayat 11, ke kebun kacang aku turun. Nilai numerik dari kata taman atau kebun dalam bahasa Ibrani adalah ginat, adalah gimel nun taf. Nilai numeriknya adalah 453, yang mana ini adalah 3 kali 151. Hasilnya adalah 453. Kacang sebenarnya memiliki 3 klipot atau kulit. Kulit luar yang lembut itu hancur ketika kacang matang, kulit luar yang keras, dan kulit bagian dalam yang lembut yang melekat pada kacang itu sendiri. Untuk mengungkapkan kebaikan batin dari jiwa, kita harus membuang setiap cangkang atau kinah. Belajar untuk tidak menghakimi orang lain adalah aspek yang paling sulit dari kinah untuk diatasi. Hal ini ditandai dengan kulit bagian dalam yang biasanya kita makan kacang itu bersamaan dengan kulit bagian dalamnya. Meskipun saya, Rebecca Hana Braham, meskipun saya tidak menemukan perbedaan eksplisit dalam tulisan Arizal tentang ketiga aspek kinah, menurut saya aspek luarnya adalah kemarahan. Jika masuk lebih dalam ke kemarahan, maka seseorang akan tiba pada kecemburuan. Nah, di bawahnya baru ada terletak emosi negatif untuk menghakimi dengan berlebihan. Judul selanjutnya, mengambil hukum di tangannya sendiri. Jika kina merujuk pada 3 sifat karakter negatif, ini apa yang begitu baik tentang Pinchas menerapkannya dalam tindakan kekerasannya terhadap kepala suku Shimon. Bagaimana itu bisa benar untuk seorang Yahudi mengambil hukum di tangannya sendiri dan membunuh sesama Yahudi? Saya percaya jawabannya terletak pada motivasi atau niatnya Pinchas. Kinahnya Pinchas itu bukan miliknya sendiri, tetapi milik Hashem, seperti yang ditunjukkan oleh ayat Bekano dengan membalas kanati, pembalasanku. Motivasinya Pinchas semata-mata adalah untuk Hashem dan demi menyelamatkan nyawa orang Israel yang sekarat karena wabah. Setelah mencapai tempat dalam dirinya sepenuhnya di luar egonya Pinchas sendiri, visi Pinchas tidak ternoda oleh kepentingan pribadi dan
Karena itu, ia dapat memahami akar penyebab wabah dan jelas memahami satu-satunya cara untuk menghentikan wabah tersebut. Tingkat kesadarannya Pinchas menjembatani antara kesadaran seorang nabi dengan seorang ahli Torah. Oleh karena itu, tindakan Pinchas mampu mempermanis penghakiman pada akarnya melalui perhatian dan belas kasihan Hashem yang terdalam bagi anak-anak Israel yang sedang sekarat dalam wabah. Dengan bertindak dengan motivasi ini, Pinchas menyalurkan penghakimannya sebagai sarana untuk memisahkan antara yang paling baik dengan yang jahat, hidup dan mati. Jadi, Pinchas berhasil meredakan kemarahan Hashem dan menghentikan wabah seperti tertulis dalam Bamidbar 25 ayat 8, dan dia juga berhasil menebus anak-anak Israel seperti tertulis dalam Bamidbar 25 ayat 13. Catatan tambahan. Cara tambahan untuk mengatasi kecemburuan dan kemarahan adalah dengan membenamkan diri kita dalam mikvah. Nilai numerik dari kata mikveh, mem, kuf, fav, he, adalah 151, sama dengan nilai numerik kata cemburu atau kinah atau marah, kaas, dan kolel dengan kolel. Kata marah, kaas dengan kolel. Setelah mengurus kecemburuan dan kemarahan dan setelah mencoba meditasi seperti yang sudah dijelaskan tadi, pergilah ke mikvah dan itu akan sangat berhasil. Jadi, kenapa tidak kita mencobanya? Sekian untuk video kali ini. Jika konten ini memberkati Anda, silahkan beritahu kami di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan komen, dan share video ini. Sekian, shalom.